البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tadabbur terhadap contoh permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, masih di muka surat 57. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal qaulul awwal asbahu bil murad. Pendapat pertama yang disebutkan oleh Mujahid dan lain-lain itu yang lebih mirip dengan apa yang Allah inginkan. Permisalannya adalah antara Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah, bukan antara mukmin dengan kafir. Walaupun yang disebutkan Ibnu Abbas juga tidak salah, tetapi yang lebih nampak dari apa yang Allah inginkan dari rangkaian ayat-ayat An-Nahl adalah masalah sesembahan yang benar dan sesembahan yang keliru. Perbandingannya adalah itu. Kalau fa'innahu adharu fi butlani syirik, karena makna permisalan yang tadi itu lebih jelas di dalam batilnya kesyirikan, untuk menerangkan batilnya kesyirikan. Wa awdahu indal mukhatab, dan lebih terang bagi orang yang diajak bicara, memperbandingkan antara Allah dengan patung. Jelas patung tak ada apa-apanya, tak mampu apa-apa. Kalau orang musyrik, orang kafir masih mungkin melakukan ini dan itu. Agak susah kalau mukmin dibanding dengan orang kafir. Untuk sudut pandang kalau Nabi mengajak bicara orang kafir. Tapi antara Allah dengan patung, ini betul-betul insya Allah orang musyrik yang berpikir itu dia masih mampu memahami, iya ini patung tak ada apa-apanya ini. Baik, wa a'zamu fi iqamatil hujjah, dan lebih besar di dalam menegakkan hujjah. Wa aqrabu nasaban biqaulih, dan lebih dekat hubungannya dengan firman Allah Ta'ala dalam rangkaian ayat An-Nahl juga, An-Nahl 73 sampai 74, berarti yang sebelum itu. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Mereka kaum musyrikin menyembah selain Allah sesuatu yang tidak berkuasa untuk mereka rezeki dari langit dan dari bumi sedikit pun, dan mereka memang tidak mampu melakukan itu. Makanya lebih sesuai dengan ayat-ayat yang setelahnya, pembahasan masalah berhala. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Summa qala, lalu Allah berfirman yang dibahas dalam pertemuan ini, daraballahu masalan 'abdan mamluka. Allah membuat permisalan berupa seorang hamba yang dikuasai, la yaqdiru ala syai', dia tidak kuasa melakukan sesuatu apapun. Ayat yang ke-75. Wa min lawazimi hadzal masal, termasuk dari konsekuensi permisalan ini, wa ahkamih, dan hukum-hukumnya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ayyakunal mu'minul muwahhid kaman razaqahu minhu rizqan hasana. Oh iya, ini salah paling ya. Iya, ini harusnya tanpa titik, muwahhid. So, ini kebanyakan titik. Iya. Jazakallahu khairan. Bahwasanya seorang mukmin yang ahli tauhid, dia adalah seperti orang yang Allah berikan rezeki darinya dengan rezeki yang baik. Wal kafirul musyrik, sementara orang kafir yang musyrik, kal abdil mamluk, seperti hamba yang dikuasai, alladzi la yaqdiru ala syai', yang tidak kuasa melakukan sesuatu apapun. Fahada manabbaha alaihil masal, maka inilah yang diperingatkan oleh permisalan tersebut. Wa arsyada ilaih, dan yang dibimbingkan, ditunjukkan oleh permisalan tadi, agar kita memilih apa yang layak dilakukan.
Yang lain dilakukan adalah jadi mukmin muwahhid, menyembah sesembahan yang benar. Fadzakarahu Ibnu Abbas munabbihan ala iradatihi la annal ayata ikhtassat bih. Maka Ibnu Abbas, kalau kita terima ucapan beliau ini ada benarnya, berarti kemana kita bawa? Ibnu Abbas menyebutkan ini masalah mukmin dan kafir untuk memperingatkan tentang apa yang beliau inginkan, tentang apa yang Allah inginkan, bukan menjelaskan bahwasanya ayat ini khusus membahas mukmin dan kafir. Jelas ayat membahas masalah sesembahan yang benar dan sesembahan yang salah. Lalu di balik itu apa sebenarnya yang Allah inginkan? Ibnu Abbas mengatakan Allah menginginkan kalian menjadi orang mukmin, menjadi ahli tauhid, jangan menjadi orang kafir yang musyrik. Berarti apa? Ini kedalaman fikih Ibnu Abbas, Masya Allah. Jelas dohir ayat bukan bicara masalah itu, tapi bicara masalah sesembahan. Cuma Ibnu Abbas mengingatkan apa yang Allah inginkan setelah ini, yaitu jadilah kalian setelah tahu mana sesembahan yang benar, kalian sembah sesembahan yang benar itu. Kalian jadi mukmin muwahhid. Jangan seperti yang selama ini kalian lakukan, wahai ahli jahiliyah istilahnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini fata'ammalhu fa innaka tajiduhu katsiran fi kalami Ibnu Abbas. Maka renungkan ini, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan itu banyak, yaitu banyak engkau dapatkan di dalam ucapan Ibnu Abbas wa ghairihi minas salaf, dan para salaf yang lain fi fahmil Quran, di dalam memahami Al-Quran, seperti pembahasan Ibnu Abbas tentang apa? Tentang ayat As-Sajdah. Walanudhiqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ternyata di dalamnya ada pembahasan masalah azab kubur, walaupun dohirnya tidak nampak itu. Ini menunjukkan kedalaman fikih Ibnu Abbas. Dan juga muridnya yaitu Mujahid ketika misalkan membahas ayat yang mana itu, membahas ayat doa orang mukmin yang mengatakan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam bagi orang mukmin. Yaitu Mujahid mengatakan, yaitu jadikanlah kami mengikuti orang mukmin. Ini dohirnya tidak seperti ayatnya, kami jadi imam bukan jadi pengikut, tetapi dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang diinginkan oleh Mujahid adalah isyarat. Jelas beliau tahu, setiap orang yang paham bahasa Arab jelas tahu Allah memberikan kalimat itu adalah agar seseorang itu minta agar menjadi pemimpin bagi orang mukmin. Jelas dohirnya itu sesuatu yang terang, tetapi Mujahid memperingatkan sesuatu di balik itu, yaitu seseorang tidak mungkin jadi imam kecuali setelah dia selama ini belajar lebih dahulu menjadi makmum bagi yang lain. Bukan kecil-kecil sudah jadi imam padahal dia belum belajar baik-baik. Maka seseorang tidak mungkin menjadi imam kecuali setelah selama ini dia meneladani para salaf yang sebelumnya. Ini betul-betul kedalaman fikih yang kita terkadang geleng-geleng kepala bagaimana boleh sampai ke situ. Ya, maksud yang tersirat kemungkinannya. Iya. Dan boleh betul juga dong. Memang jelas. Untuk cara menafsirkan ayat kita lihat dohirnya lebih dulu. Kemudian di balik ini ada isyarat-isyarat demikian. Itu boleh. Tapi kalau Ibnu Hazm lainnya. Dia terlalu dohiri. Iya. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah tahallul, sudah cukur rambut, kalian wajib untuk berburu. Letih kita. Oh, nak berburu. Iya, karena apa? Wajib. Fastadu fi'il amr. Demikian pula apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila selesai sholat Jumat, kalian wajib bertebaran di muka bumi, nggak boleh tidur. Pening kita kalau kayak gitu. Dohir yang terlalu parah seperti itu tentunya. Tak terima atau Mujahid yang menambah. Makanya wajib untuk apa? Memahami Quran dan hadis dengan pemahaman murid-muridnya Nabi, biar kita tahu makna yang betul. Memang. Terlalu keras tapi bukan pada tempatnya. Kemudian fayadhunnu dhannu anna dzalika huwa maknal ayah. Lalu ada orang yang menyangka bahwasanya itulah makna ayat. Padahal yang disebutkan Ibnu Abbas atau juga terkadang disebutkan oleh Mujahid
bukan makna ayat, tetapi jelas makna ayat kalian tahu, ini bahasa Arab biasa, tetapi kami ingin mengisyaratkan sesuatu yang lain di balik itu. Baik. Seperti apa? Pengingkaran sebagian ulama ketika apa? Para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira tentang datangnya anak. Nabi Ibrahim heran. Istrinya Nabi Ibrahim apa? Fadhahikat. Dia gelak. Mujahid mengatakan hadat. Lalu banyak ulama mengingkari. Bagaimana tertawa diartikan haid? Tak ada dalam bahasa Arab tertawa itu dikatakan haid. Tapi para ulama mengatakan, jelas Mujahid tahu, tak mungkin dia mengada-ada. Tetapi beliau ingin mengisyaratkan sesuatu yang lain, yaitu masalah tertawa gelak. Tetapi kenapa dia gelak? Yaitu si istrinya ini, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, mendapati tanda bahwasanya dirinya sudah subur lagi, dia haid. Nah ini yang sebagian orang tidak paham, menyangka Mujahid mengada-ada. Sarah Kenapa? Siti Sarah. Sarah, iya Sarah. Haid maksudnya. Iya. Yaitu menunjukkan apa sudah subur lagi, itu bagian perutnya, itu bagian apalah istilahnya itu, kandungan rahim, aywa. Jadi bukan dhahikat itu artinya hadat, bukan, tetapi kenapa dia sampai gelak, ini yang dibahas. Karena dia mendapati dirinya sudah suci, sudah apa? Subur lagi. Berarti setelah nanti suci, berarti insya Allah ada harapan karena malaikat sudah mendatangkan berita yang benar. Cuma masalahnya sebagian ulama, ana baca di dalam, kalau tak salah Basair David Tamyiz dan lain-lain punya Fairuz Abadi, memang menyebutkan, dan sebagian ulama yang lain, bahwasanya haid dalam Quran ada 10 atau berapa lafaz, diantaranya adalah dhahik. Ya, ini memang salah seperti itu. Gimana? Haid itu bahasa yang lain adalah gelak. Bahkan kebanyakan wanita yang haid nangis tuh, nangis dan sedih dan apa. Sebagian tidak paham apa yang diinginkan Mujahid. Baik. Kalau dari Ibn Hazm itu akad itu dia tak dapat menghubungkan antara. Jelas memang. Mungkin dia akan sudahlah, memang maknanya itu adalah itu, atau ini tak mungkin, ini salah nih dan sebagainya. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Baik. Makanya untuk memahami kalam salaf kita juga perlu tanya kepada murid-murid salaf. Sebagaimana terkadang kita tak paham apa makna ucapan guru kita, kita tanya teman kita yang lebih senior, apa sih maksud beliau? Nah, itu seperti itu caranya. Kalau kita tidak paham. Tapi niat Ibn Hazm mungkin baik tu. Jelas, niat baik. Niat beliau baik, ingin memurnikan agama, tapi kalau caranya tidak betul, ya seperti kata orang Arab, apa itu? Rubbal birru ayyakuna uquqa. Terkadang suatu kebajikan itu justru menjadi kedurhakaan. Niatnya ingin membantu membunuh nyamuk yang ada di kepala kita, tapi dia membunuhnya dengan bawa hammer. Celaka kita nanti. Karena dia tidak melihat kepada budaya manusia. Betul. Baik, rahimahullah. Dari segi bahasa sajalah. Nah, ini yang dikatakan oleh As-Sofati rahimahullah dan para ulama yang lain, kekurangan Ibnu Hazm adalah kurangnya guru. Beliau tidak melanglang buana padahal duit banyak. Cuma mengambil dari buku, sehingga ya jelas buku terbatas sekali untuk memberikan penjelasan ketika ada kerumitan. Mungkin ada halangan lain juga. Ya, kita baik sangka beliau ada halangan. Cuma akibatnya jadi kesalahan yang ada itu yang menyebabkan yang seperti itu. Usia mungkin peperangan kan. Nah, itu juga. Baik. Kata beliau di sini, allati la makna laha ghairuhu fayakihi qaulah. Orang ada yang sehingga ada orang menyangka bahwasanya inilah makna ayat itu yang mana tidak ada makna ayat yang lain selain itu. Lalu dia menyebutkan, meriwayatkan ucapan itu. Seperti ucapan Ibnu Abbas. Mungkin orang akan menyangka inilah makna satu-satunya. Padahal bukan itu. Makna yang zahir justru adalah penjelasan dari Mujahid. Adapun Ibnu Abbas menerangkan apa yang Allah inginkan setelah itu. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fasal masalul ilahil haqqi wal alihatil batilah. Fasal yang membahas permisalan sesembahan yang benar dan sesembahan yang salah, yang keliru. Fa ammal masalus tsani, adapun permisalan yang kedua, yaitu ayat yang ke-76 itu, fa huwa masalun darabahu Allah Subhanahu wa ta'ala li nafsihi.
itu adalah permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, walima yu'badu min dunihi aidha, dan untuk sesuatu yang disembah selain dia juga. Jadi ayat 75 dan 76 intinya masih perbandingan. Fasanamul ladzi yu'badu min duni, maka patung yang disembah selain Allah itu bukannya Allah yang disembah tapi justru patung, bimanzilati rajulin abkamin la yaqil, bagaikan seseorang yang bisu, dia tidak mampu berpikir, wala yangtik, dan tidak mampu berbicara. Ahaduhuma abkamu. Nah, bal huwa abkamul qalb, bahkan dia itu hatinya bisu, namanya patung. Wal lisan, lidahnya juga bisu. Wa qad adiman wa qad udiman nutqal qalbiya wal lisan, dia kehilangan kemampuan untuk berbicara dari sisi hatinya dan lidahnya. Sama sekali tidak ada untungnya berarti. Wa ma'ahadza fahuwa ajiz, bersamaan dengan kekurangan tadi dia juga lemah. La yaqdiru ala syai'inil battah, tidak mampu melakukan sesuatu apapun sama sekali. Namanya patung. Atau orang mati. Wa ma'ahadza fa aina ma arsaltahu la ya'tika bi khair. Bersamaan dengan itu, maka kemanapun engkau mengirimkan dia atau mengutuskan dia atau menghadapkan dia, yuwajjihu, dia tidak mendatangkan kebaikan untukmu. Wala yaqdi laka hajah, dia tidak memenuhi hajatmu. Wallahu subhanahu hayyun qadirun mutakallim, sementara Allah yang maha suci, dia maha hidup, maha mampu, maha berbicara. Ya'muru bil adil, memerintahkan untuk bersikap adil. Wa huwa ala siratim mustaqim, dalam keadaan dia ada di atas jalan yang lurus. Wa hadza wasfun lahu bi ghayatil kamali wal hamd, ini adalah sifat untuk Allah. Allah berikan untuk dirinya sendiri dengan puncak dari kesempurnaan dan pujian. Berarti Allah memang punya sifat banyak sekali. Fa inna amrahu bil adl wa huwal haq, karena perintah Allah untuk bersikap adil, dan itu adalah kebenaran, yatadammanu annahu alimun bih, mengandungi penjelasan bahwasanya Allah yang maha suci tahu apa itu keadilan. Muallimun bih, dia mengajarkan muallimunlah, mengajarkan keadilan tadi. Allah tidak seperti manusia yang memerintahkan sesuatu tapi tak tahu apa yang dibicarakan dan semacam itu. Jelas Allah lain. Radin bih, dia ridha kepada keadilan. Amirun li ibadihi bih, memerintahkan para hambanya untuk bersikap adil. Muhibbun li ahlih, dia mencintai untuk ahli keadilan, para penegak keadilan. La ya'muru bisiwah, dia tidak memerintahkan pada yang lain, tidak memerintahkan pada kezaliman, kecurangan dan sebagainya. Bal tanazzaha an diddih, bahkan Allah menyucikan dirinya dari yang sebaliknya. Ini haramtu zulma ala nafsi, dan seterusnya itu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Aku mengharamkan terhadap diriku untuk bersikap zalim. Wa huwal jawru wa zulm, yaitu kebalikan dari keadilan adalah kecurangan, kezaliman, wasafah, yaitu kebangangan ya, safah yaitu jahil yang sangat parah itu, wal batil, dan kebatilan. Bal amruhu wa syar'uhu adlun kulluh, bahkan perintahnya dan syariatnya semuanya adalah adil. Atau kalau masdar ya, keadilan. Wa ahlul adli hum awliya'uhu wa ahibba'uh, para penegak keadilan, mereka adalah wali-wali Allah dan orang-orang yang Allah cintai. Makanya ada keistimewaan di hari kiamat untuk mereka. Wahumul mujawiruna lahu an yaminih, mereka berdekatan dengan Allah di sebelah kanannya, berdekatan atau menjadi jiran, tetangga. Ala manabira min nur, di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Indah sekali ya, cahaya menjadi mimbar, Masya Allah. Wa amruhu bil adl, perintah Allah untuk menegakkan keadilan, yatanawalul amra syar'iyyad dini, mengandungi, yaitu mencakupi perintah syariat
yang bersifat keagamaan itu, wal amral qadariyal kauni, dan perintah yang bersifat takdir, bersifat alami istilahnya ya. Semuanya pasti adil. Wakilahuma adil. Kedua-duanya itu pasti adil. La jawra fih, tidak ada kecurangan di dalamnya, biwajhin ma, dari sisi manapun, dari sudut manapun, bentuk manapun. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu, anak dari hambamu yang lelaki, anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubun saya ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu pada saya hukummu. Adlun fiyya qada'uk, telah adil pada diri saya ketetapanmu. Ini pengakuan. Ya, dengan tawassul, dengan pengakuan-pengakuan seperti ini akan memudahkan untuk doa kita dikabulkan. Disebutkan dalam catatan kaki, Anda sebutkan dalam catatan kaki sahih ala rajih. Ya, memang khilaf ulama, tapi yang betul ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al-Harits bin Usamah, dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Disyarah dengan bagus sekali oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Kembali ke atas, wa qada'uhu huwa amruhul kauni. Ketetapan Allah yang adlun fiyya qada'uk itu adalah perintah Allah yang bersifat alami. Fa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah ini, amr ini apa? Takdir kauni, bukan perintah syar'i. Apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup dia mengatakan pada sesuatu itu, jadilah dia, maka dia pun terjadi. Fala ya'muru illa bihaqqin wa adl. Maka dia tidak memerintahkan kecuali berupa kebenaran dan keadilan. Wa qada'uhu wa qadaruhu al-qa'imu bihi haqqun wa adl. Ketetapan Allah dan takdir Allah yang ada pada Allah, al-qa'im bihi, yang tegak pada zatnya Allah. Dohirnya itu ya, qa'im bihi kembali ke Allah lagi itu. Dhamir ha itu. Adalah kebenaran dan keadilan. Wa in kana fil maqdi al-muqaddari ma huwa jawrun wa dzulm. Walaupun di dalam objek takdirnya, objek yang ditetapkan itu ada kecurangan, ada kezaliman. Allah menakdirkan ada orang zalim kepada orang lain. Itu hasil takdirnya. Tetapi di balik itu, takdir Allah ada keadilan. Kenapa sampai orang itu mengalami itu? Untuk menyucikan dosa dia, atau untuk memperingatkan dia atas kesalahan di masa lampau. Semuanya pasti tidak luput dari keadilan. Fal qada'u ghairul maqdi. Yang namanya qada ini adalah masdar, kembali kepada sifatnya Allah. Ketetapan Allah itu bukan objek ketetapannya. Wal qadar ghairul muqaddar. Takdir ini kembali kepada sifat Allah. Itu bukan muqaddar, bukan objek yang ditakdirkan. Jelas lain. Takdir Allah selalu baik, tapi sebagian hasil takdir dia seperti apa? Terciptanya iblis, jelas itu tak bagus. Tapi kenapa Allah menciptakan iblis? Nah, ada hikmahnya, semuanya pasti bagus. Tapi iblisnya sendiri tidak bagus. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.